Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, semua sahabat dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaan di channel Majelis Daerah YPP Batu dan Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Malam ini kami akan bersama-sama dengan saudara kami Egen Bangun dari Kota Medan. Di usianya yang masih sangat muda, dia terkena kanker. Bagaimana dia menghadapi dan bagaimana dia melewati masa-masa yang sulit ini, ikuti pembicaraan kami bersama dengan Egen di Kota Medan. Sampai ketemu dalam pembicaraan kami dan juga di akhir nanti, Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Shalom. Shalom, selamat selamat siang nih ya, pada waktu kita recording ini. Pak Egen, kami sangat bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk kita berbincang-bincang, menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak. Apa kabar nih Pak Egen? Baik ya? Sehat Pak, sehat. Puji Tuhan, sehat Pak. Baik, kita mulai ini pertanyaannya. Kapan Bapak tahu bahwa atau vonis dokter bahwa Bapak ada semacam kanker di tubuh Bapak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk awal gejalanya itu dimulai dari bulan September. Tapi waktu itu di bulan September itu karena saya masih berobat biasa, artinya saya masih periksa biasa, belum secara intensif. Jadi saya tahunya itu divonis ada kanker di bulan 10. Di awal bulan 10 setelah saya melakukan pemeriksaan CT scan. Kanker apa itu Pak? Kebetulan yang saya alami kankernya ada di bagian perut. Kalau untuk posisinya di dekat pankreas, jadi itu bisa di dalam kategori getah bening Pak, getah bening perut. Getah bening perut. Itu tahun September tahun berapa kemarin Bapak tahu? Tahun 2020 baru tahun kemarin ya. Tahun 2000. Waktu itu Bapak masih aktif bekerja ya Pak ya? Benar. Jadi saya waktu itu pulang kerja baru saya selesai aktivitas, sampai di rumah baru saya mengalami gejalanya. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya Bapak tidak pernah tahu ya bahwa ada semacam titik lemah atau gejala apa begitu dalam tubuh Bapak itu? Sebelumnya saya nggak ada ngalamin apa-apa, cuman seperti biasa aja, seperti kita melakukan aktivitas biasa. Hanya saja memang mungkin karena rutinitas saya padat dan mungkin pola makan saya juga nggak teratur, jadi mungkin waktu itu saya agak sedikit gegemukan. Jadi mungkin berat badan saya agak berlebih waktu itu, karena mungkin jarangnya aktivitas olahraga, karena makannya banyak, tapi olahraganya tidak ada. Jadi mungkin hanya itu aja yang saya alami. Jadi mungkin kayak rasa keberatan badan aja sih gitu Pak. Oke, ada overweight ya. Iya betul. Ini kan sebelumnya karyawan di salah satu bank ya, karyawan di salah satu. Iya benar Pak. Iya benar. Bapak kira-kira nih mencermati
setelah sekian lama pengobatan, berkonsultasi dengan banyak dokter, kira-kira menurut Bapak, walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang tahu penyebab kanker kan begitu ya, atau Benar. apa kira-kira apa namanya faktor-faktor yang memicu terjadinya kanker yang Bapak alami ini? Jadi waktu saya divonis dokter saya terkena cancer, jadi saya bertanya-tanya penyebabnya kenapa? Karena saya seumur umur belum pernah yang namanya mengalami penyakit ini, apalagi namanya cancer itu kan bisa dibilang penyakit yang memang luar biasa ya. Artinya jarang orang bisa terkena seperti itu. Jadi mungkin saya berkonsultasi dengan dokter yang saya jalani untuk perobatan saya, dan saya juga bertanya-tanya dengan orang, dan saya juga cari informasi melalui dari Google. Jadi kalau menurut dari dokter, itu cancer itu yang saya alamin itu khususnya di bagian perut karena mungkin pola makan saya, pola hidup saya yang kurang teratur. Jadi mungkin karena saya aktivitasnya kebanyakan di luar rumah, di kantor, dan saya mungkin makannya juga nggak teratur, dan pulang kerja juga saya nggak langsung pulang, saya nongkrong dulu sama teman-teman, jadi mungkin kebanyakan makan junk food gitu Pak, kira-kira Pak. Oke, oke. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Oke, oke, oke. Ya ini kan juga akan menjadi pembelajaran buat setiap Iya, netizen atau siapa saja yang akan mendengar perbincangan ini. Nah, eh, tetapi ini saya dengar-dengar nih, tentu bisa salah. Eh, acap kali juga faktor-faktor psikologi ikut mempengaruhi apa namanya pertumbuhan kanker itu di dalam tubuh seseorang. Apakah memang ya benar. dalam konsultasi Pak dengan beberapa dokter itu benar demikian? Iya, jadi pada saat saya sudah mengalami penyakit tersebut, dan itu kan memang kan penyakit tersebut cepat ya, artinya pertumbuhan kanker itu di dalam badan saya itu termasuk cepat karena proses dari saya kena kanker itu 3 bulan. Jadi pada saat saya sudah terkena kanker, yang saya alami memang pada saat saya sudah terkena tersebut, dokter menyarankan saya jangan sampai drop. Karena kalau misalkan pikiran saya sampai stres atau badan saya sampai ngedrop, itu mungkin akan mempercepat pertumbuhan kansernya. Jadi walaupun dalam proses pengobatan, kanker itu kan tetap masih ada, tidak 100% langsung cepat hilang. Jadi dalam proses penyembuhan itu, saya sebagai penderita kanker pada saat itu sarankan jangan terlalu stres karena takutnya nanti semakin ngedrop dan mempercepat pertumbuhan kansernya seperti itu. Nah, setelah itu gimana Pak? Proses pengobatan ini gimana ini? Apa namanya? Sekarang udah berapa Ya, lama diopnam atau bagaimana oke. proses pengobatannya? Oke. Jadi kalau untuk pengobatan itu cukup panjang ya Pak Pendeta, karena pada saat saya eh, tahu saya ada kanker di dalam tubuh saya pertama kali disuruh oleh dokter itu harus operasi. Jadi untuk langkah medis yang dilakukan pertama itu harus operasi dulu, karena kita harus angkat angkat dulu bagian tumornya, bagian kansernya di dalam perut saya. Pada saat sudah diangkat, lalu saya disarankan untuk melakukan yang namanya pengobatan kemoterapi. Oke. Nah, jadi dari proses saya dioperasi sampai dengan kemoterapi itu cukup panjang karena ada beberapa siklus yang harus saya jalankan, dan siklus untuk kemoterapi itu yang saya jalankan ada 4 siklus. Satu siklusnya itu saya harus menjalankan 7 kemoterapi, dan itu prosesnya ada yang menginap atau ada yang diopname atau ada juga yang one day care, artinya saya harus pulang pergi untuk kemoterapinya. Ada juga yang memang dia harus intens, artinya memang harus diopname sampai 5 hari, dan itu saya di kemoterapi 24 jam. Wow. Jadi dari pagi sampai besok paginya lagi, itu siklus untuk kemoterapinya itu
terus dilakukan. Sementara kalau untuk yang proses one day care itu atau yang pulang pergi, saya hanya dilakukan 4 jam saja kemoterapinya. Nah, saya mau tanya dulu, ketika pertama sekali Bapak divonis ada tumor yang ya, cancer begitu ya, eh, di dalam tubuh Bapak, dan tentu image kita itu cancer itu berbahaya kan begitu ya. Dan Betul, betul. apa respons Bapak waktu itu? Pada saat saya mengetahui saya ada cancer, saya sedih sekali luar biasa. Jadi pada saat itu kan kita posisinya ada di rumah sakit di Medan. Jadi pada saat kita sudah mengetahui ada cancer dan kita konsultasi dengan dokter, dokter memberikan saran apa yang harus dilakukan. Jadi pertama kali saya langsung ngedrop. Artinya saya langsung merasa, Tuhan, kenapa saya harus mengalami seperti ini, dan itu secara psikolog kita sebagai manusia biasa, yang pasti saya sedih, yang pasti saya sedihnya luar biasa, dan saya kebetulan waktu itu kan hanya ditemani sama ibu saya saja, hanya satu orang aja di rumah sakit. Jadi kita pegangan tangan itu sama ibu saya berdua, kita nangis dan kita berdoa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kalaupun memang ini rencanamu yang terbaik, kau berikan penyakit ini, nggak apa-apa, kami jalani. Tapi kami yakin kau juga memberikan solusi bagi kami, gitu. Gitu Pak Pendeta. Oke, setelah tahu bahwa cancer ini sangat berbahaya, ini sorry to say, pernah nggak berpikir bahwa ujung dari cancer yang tidak, bagi banyak orang tidak terlalu lama, itu adalah finally kematian. Bapak pernah nggak terlintas di pikirannya seperti itu? Ya, jadi dari cerita-cerita sebelumnya seperti orang yang sudah mengalami cancer atau bahkan dari keluarga saya sendiri ada yang mengalami cancer, mungkin kalau diukur dari secara umur manusia mungkin banyak divonis dokter yang nggak lama seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin pada saat itu saya berpikir mungkin saya nggak lama lagi hidup, karena pernah waktu itu pada saat saya mengalami benar-benar saat saya drop, waktu di awal-awal fase pertama kali saya mengalami cancer, itu saya seperti ada kayak bayangan atau bisikan pada saat saya lagi tidur, itu dibilang kalau umur saya sampai saya ulang tahun gitu. Itu kebetulan di bulan ini dan sebentar lagi gitu. Jadi saya berpikir, kenapa ya harus seperti ini yang saya alami gitu. Karena mungkin banyak yang orang derita cancer ini umurnya divonis dokter mungkin berapa bulan lagi gitu. Tapi puji Tuhannya untuk saat ini saya masih bisa berbicara dengan Bapak dan saya merasakan memang benar-benar luar biasa memang karunia Tuhan. Dalam konsultasi dengan dokter, saya pikir terus-terusan ya, konsultasi dengan dokter, apakah jenis cancer Bapak ini memang apa namanya, tumor ini di antara banyak yang lain itu memang sifatnya, sorry ya, memang apakah mematikan dengan cepat atau masih lama-lama gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk dari jenis tumor yang saya derita ini sebenarnya dia cukup berkembangnya cepat, hanya saja tidak berbahaya sekali. Mungkin ada beberapa jenis kanker yang memang berbahaya seperti kanker payudara, kanker serviks, bagian darah. Nah, itu mungkin cepat untuk menyerangnya. Tapi kebetulan kanker yang saya derita atau yang saya alami ini memang dia cepat pertumbuhannya tapi tidak terlalu membahayakan seperti itu. Namun meski demikian ya namanya tumor tetap saja membuat orang akhirnya lemah kan begitu ya, membuat orang tidak berdaya. Setelah itu Bapak masih kerja atau bagaimana keadaan Bapak? Oke, jadi selama saya tahu saya divonis oleh dokter, lalu saya konsultasi dengan dokter, saya tanya, dokter mungkin dilihat dari kondisi fisik saya karena kebetulan dari fisik itu sangat drastis perubahannya.
yang tadinya berat badan saya 83 kilo menjadi 60 kilo. Jadi mungkin dokter menyarankan lihat dari kondisi fisiknya sangat berubah, jadi disarankan untuk istirahat. Jadi saya hubungi bagian pihak kantor saya, khususnya bagian HRD, saya meminta tolong dan saya memberikan surat, dan itu saya sampaikan kalau saya ada cancer di dalam tubuh saya, dan saya meminta untuk rehat sebentar, untuk cuti selama 6 bulan. Jadi saya mendapatkan cuti dari kantor itu mulai dari bulan 10 sampai dengan bulan ini, Pak. Jadi nanti bulan 5 saya sudah kembali lagi aktivitas kembali kerja. Pak Egen, kalau saya melihat foto profil Bapak, juga yang lain itu, nanti akan ditampilkan itu, fotonya keren sekali, Pak. Baik, pemirsa kita lihat dulu profil Pak Egen sebelum terkena cancer getah benih di bagian perut. Saya yakin kita juga semua terheran melihat profil beliau dengan sekarang. Ini dia. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Nah, itu dia tadi foto-foto Pak Egen yang luar biasa. Ganteng ya Pak Egen ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Waktu Bapak bercermin melihat diri Bapak keadaan sakit, pernah nggak Bapak rasa putus asa? Awalnya saya memang untuk perubahan secara fisik ini memang 1 bulan setelah saya mengalami cancer. Jadi pada saat saya tahu bagian rambut saya rontok, itu mungkin saya lebih baik membotakkan bagian kepala saya karena memang mengganggu aktivitas saya. Jadi pada saat perubahan ini terjadi pada saya tuh melihat kok bisa langsung berubah gitu, karena secara wajah saya memang benar-benar berubah, karena mulai dari alis, rambut sampai bagian yang lainnya juga memang udah nggak ini lagi. Dan saya memang awalnya agak terkejut aja sih Pak. Kalau untuk merasa kecewa sih sampai saat ini belum ada, dan mungkin memang tidak ada yang saya rasakan, cuman hanya terkejut aja dengan perubahan yang saya alami gitu. Oke, sekarang kita kembali dulu secara spiritual. Waktu Bapak tahu dan proses pengobatan dan lain sebagainya, begitu ya. Tadi Bapak katakan Bapak berdoa dalam proses berdoa. Biasanya cancer tadinya mungkin stadium 1, stadium 2, stadium 3, walaupun sekarang udah bersih kan begitu ya. Pak, bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Pak, pernah nggak bosan berdoa atau hati yang hancur atau seperti apa sih? Pak, boleh cerita nggak kondisi rohani Bapak waktu itu? Jadi baik waktu pada saat saya mengalami cancer di fase pertama di bulan 10 itu, saya benar-benar merasa memang hati saya hancur. Hati saya sangat hancur. Saya merasa yang saya alami ini mungkin baru pertama kali saya alami, memang benar-benar di luar dari dugaan yang saya alami, dan saya tidak menyangka. Dan yang pasti pada saat itu saya merasa Tuhan ini nggak adil bagi saya, karena Tuhan mungkin memberikan pergumulan kepada orang yang berbeda-beda, tapi kenapa sama saya pergumulannya terlalu berat yang harus saya alami? Secara penyakit harus saya alami, secara finansial juga harus saya alami, secara psikis saya juga harus alami, secara mental, dan saya harus mengorbankan pekerjaan saya demi untuk fokus dengan penyakit ini. Jadi saya merasa Tuhan, kenapa Tuhan begitu cepat memberikan masalah ini kepada saya, sementara saya di usia yang masih muda ini,
saya harus menikmati hidup saya. Kenapa saya nggak seperti orang-orang lain yang mungkin sampai dia tua baru dia bisa, mohon maaf, mungkin dia baru bisa menderita seperti itu. Kenapa harus di umur saya yang 30 tahun ini, saya harus mengalami seperti ini. Jadi saya merasa Tuhan itu tidak ada sama saya, artinya Tuhan itu pergi meninggalkan saya. Jadi saya merasa, Tuhan, kenapa Tuhan harus membuat seperti ini sama saya. Tapi saya pada saat saya malam hari, karena saya dengan kondisi fisik yang memang mungkin dalam keadaan sakit, tidur tidak nyenyak, jadi seakan-akan malam hari saya dibangunkan di pukul 3 pagi seperti itu. Jadi saya digerakkan atau disuruh seperti itu untuk bangun, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ saya benar-benar sangat sedih dan saya mengutarakan, saya berseru sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mungkin dengan kejadian ini atau dengan penyakit ini mungkin Tuhan ingin menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan sama saya. Mungkin saya selama ini kurang dekat dengan Tuhan, atau mungkin selama ini saya kurang membaca firman Tuhan. Tapi Tuhan terus berkata sama saya, janganlah takut, sebab apa yang kamu lewati saat ini merupakan anugerah yang saya berikan. Artinya untuk kedepannya ada sesuatu yang memang Tuhan rencanakan bagi saya. Jadi dengan adanya itu saya semakin semangat untuk menjalankan pengobatan ini, dan saya terus semangat untuk menjalankan hidup saya. Jadi walaupun saya harus menderita, harus sakit dengan penyakit yang Tuhan kasih, tapi terus saya selalu memperdomankan firman Tuhan untuk hidup saya sendiri, Pak. Biasanya Pak Egen, setiap orang saya pikir, mau pendeta, mau siapapun, mau yang sudah lama melayani, ketika sakit, kadang-kadang ada rasa penyesalan, ya begitu ya, menyesali ini, menyesali itu. Pada waktu Bapak divonis, hal apa yang paling Bapak sesali di masa lalu Bapak? Yang saya sesali, yang pertama saya kurang mendekatkan diri sama Tuhan. Mungkin waktu yang saya luangkan untuk Tuhan itu kurang. Jadi saya sangat menyesal. Saya harus pergi pagi kerja, pulang malam, dan saya mungkin pada saat saya ada waktu di hari Minggu, kadang karena saya saking capeknya, kadang saya lupa dengan Tuhan. Jadi saya menyesal dengan waktu yang sudah saya lewatkan sebelumnya. Itu yang saya rasakan, Pak. Ya, oke. Biasanya anak muda, apalagi Bapak, ya punya uang, punya apa namanya segala sesuatu begitu ya, untuk ukuran Bapak begitu ya, cukup. Nah, yang kedua, biasanya kan setelah penyakit ini biasanya terus kita mengulang memori, kan begitu. Hal apa yang waktu Bapak sakit begitu, hal apa yang Bapak merasa perlu saya lakukan ini saya lakukan, kalau saya sembuh harus begini begitu. Apa itu? Ada nggak? Ada, Pak. Itu saya bukan janji ya, tapi saya pegang dalam hidup saya, kalau saya nanti sembuh Tuhan, mungkin saya harus lebih sering membaca firman Tuhan, harus lebih sering meluangkan waktu saya untuk Tuhan. Mungkin dengan bernyanyi atau mendengarkan lagu-lagu rohani, itu memang dalam kegiatan aktivitas saya sehari-hari memang itu sangat kurang. Itu memang saya akui dalam hidup saya. Mungkin mulai dari saya beranjak dewasa sampai saya kerja, itu memang untuk mendekatkan sama Tuhan itu memang sangat kurang. Saya memang akui dalam hidup saya memang sangat kurang. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti saya diberikan kesembuhan, mungkin saya akan lebih mendekatkan lagi sama Tuhan, dan mungkin saya memberikan semua waktu saya untuk Tuhan. Gitu, Pak. Pak Egen, biasanya orang sakit itu emosinya agak unstable begitu ya, tidak stabil begitu ya. Dalam masa-masa penyakit ini, hal apa yang paling menyakitkan hati Bapak? Ucapan orang kah, perlakuan medis kah, atau
sekeliling Bapak yang merasa Bapak tidak diperhatikan? Apa yang perjalanan 2020-2021 ini yang kadang-kadang mengganggu hati Bapak? Waktu saya sakit itu saya sebenarnya agak lebih sensitif ya Pak ya, karena mungkin secara psikolog saya mungkin merasakan ada perubahan dalam tubuh saya, apalagi kalau saya setelah mandi, saya berkaca, saya lihat kok fisik saya seperti ini, yang mungkin nanti orang terkejut lihat saya, apalagi yang orangnya sudah lama mengenal saya, mungkin berpikir ini penyakitnya kayak mematikan, mungkin orang risih gitu, agak risih lah gitu lihat saya karena mungkin melihat dengan kondisi saya yang sangat kurus gitu kan. Tapi yang saya alami sebenarnya yang paling mungkin emosional itu kalau dalam masa pada saat mau makan. Jadi yang sering mengalami sebenarnya orang tua saya, khususnya ibu saya, karena saya memang mungkin dalam kondisi yang memang masih dalam proses kemoterapi itu kan ada efek dari obat itu kan kita merasa tidak mau makan. Jadi di situ pada saat orang tua saya menyuruh untuk makan, saya nggak mau dipaksa. Jadi saya merasa saya sangat emosional di situ. Saya sangat merasa saya nggak mau dipaksa gitu. Jadi kadang sampai ibu saya nangis dengan omongan saya. Mungkin saya terlalu keras ngomongnya, atau mungkin saya nggak mau mengikuti apa kata orang tua, karena kan untuk pengobatan ini kan harus memang terus ada yang kita konsumsi gitu, mau itu makan, mau itu buah, itu yang penting harus ada masuk ke dalam tubuh kita. Tapi dalam kondisi saya sangat sensitif, saya merasa hidup saya ini nggak ada lagi gunanya, jadi semua orang yang di sekeliling saya marahi gitu. Jadi saya bawa emosi, jadi saya merasa buat apa kalian di keliling saya, toh juga kan nggak merasakan, kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Wow, ini apa namanya ya, yang tidak pernah cancer sangat susah memahami itu, Pak Egen. Betul Pak. Saya mau tanya nih, beberapa kali memang kita apa namanya juga mewawancarai yang cancer ini ya, memang berbeda-beda. Tapi apa sih sebenarnya yang paling menyakitkan? Biologiskah atau fisikkah atau perasaankah, bahwa bayang-bayang maut, atau apa sebenarnya yang paling menyakitkan ketika orang cancer? Sakit di bagian perut kah, atau maksudnya sakit fisik kah? Boleh nggak Pak Egen jelaskan? Jadi sebenarnya kalau secara saya pribadi itu yang saya alami itu semua campur aduk Pak, campur aduk semua di situ, perasaan, mulai dari perasaan, rasa sakit. Jadi pada saat saya merasakan rasa sakit, tiba-tiba kambuh, itu memang luar biasa sakitnya. Jadi khususnya di bagian perut yang saya alamin, itu memang seperti perut kita itu diikat, diperas. Jadi itu memang pada saat itu dia kambuh atau dia datang tiba-tiba, itu memang kita merasakan bahwasanya memang luar biasa di situ. Kita harus merasakan sakitnya luar biasa, di mana kita harus mental kita juga diuji, seperti itu. Jadi pada saat sudah sakit di perut dan besoknya atau keesokan harinya harus kemoterapi lagi. Nah, pada saat kemoterapi itu kita merasakan nggak enak di dalam tubuh kita, karena obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu perlu penyesuaian sama tubuh kita. Karena kan untuk kemoterapi sel baik dan sel jahat itu semua dibunuh, artinya semua dimatikan. Jadi sel baik yang ada di dalam tubuh kita pun yang tadinya bisa menyemangati kita atau bisa menutupi rasa sakit tadi, itu tidak ada lagi gitu. Jadi memang benar-benar semua campur aduk Pak, memang benar-benar semua di situ kita rasakan. Hal apa yang paling malas kamu lakukan pada waktu sakit tuh? Tadi makan, bicara, berkomunikasi,
hal apa yang paling menjengkelkan kamu lakukan? Yang paling saya kesal pada saat saya sakit itu pada saat makan, Pak. Makan itu benar-benar cium aroma nasi aja saya mau muntah. Jadi waktu di rumah sakit itu kan udah ada jam-jamnya untuk makan. Nah, pada saat bagian konsumsi datang, itu kan aroma nasi itu tercium di satu ruangan itu. Itu hal yang paling saya benci. Paling saya benci. Jadi saya tutup muka saya pakai selimut, lalu saya bilang saya nggak mau cium aroma ini. Sampai di rumah pun seperti itu. Jadi semua dihilangkan. Jadi memang benar-benar di situ memang paling yang saya nggak suka. Kalau untuk bicara dengan orang, saya mungkin agak berkurang karena memang saya merasa saya males gitu karena saya harus mengeluarkan tenaga saya, mengeluarkan energi saya. Jadi saya untuk berbicara sama orang pun saya batasi. Meskipun itu aroma panggang ya Pak Egen ya. Kalau itu lain Pak, kalau itu saya mau gitu. Pak Egen, saya tadi eh, terkesima pada waktu Bapak katakan sakitnya itu kayak diperas di perut itu. Saat-saat seperti itu, pernah nggak Bapak terpikir, Tuhan, sudahi sampai di sini. Saya nggak mau melanjutkan lagi. Ada. Iya, benar ada. Jadi pada saat saya merasakan sakitnya itu, dan itu biasanya eh, terasa atau datangnya di malam hari. Di malam hari di saat kita mau tidur. Nah, jadi itu saya sampai guling-gulingan, sampai luar biasa sakitnya. Saya harus menahan rasa sakit ini. Udah diminum pun obat untuk perasa nyeri atau untuk mengurangi rasa nyeri, itu tetap ada gitu. Dan saya bilang, udah saya nggak mau lagi, udah saya nggak sanggup. Sampai saya pegang tangan orang tua saya, sampai saya pernah mengucapkan ke orang tua saya, Pak Pendeta, saya minta maaf. Saya bilang sama orang tua saya, Mama, Bapak, saya minta maaf kalau saya ada salah. Sampai begitu karena saya udah nggak sanggup lagi untuk menahan rasa sakitnya seperti itu. Jadi pada saat saya merasakan sakitnya, yang saya di otak saya itu yang saya ada itu ya, maksudnya bayangan itu mungkin saya udah nggak panjang lagi gitu. Artinya mungkin saya udah sampai di sini. Jadi mungkin saya takut nanti nggak ada lagi waktu untuk meminta maaf ke orang tua. Pada saat sakit itu saya sering mengucapkan minta maaf kepada orang tua saya. Itu saat seperti itu, orang tua Pak Egen ngomong apa? Sedih Pak, nangis. Dia bilang gini, ngomong apa sih katanya? Kau ngomong apa? Kok ngomong kayak gitu macam orang nggak beriman katanya. Harus percaya sama Tuhan, harus yakin sembuh gitu. Jadi pada saat saya pegang kuat tangan orang tua saya untuk menahan rasa sakit yang ada di perut saya, itu memang saya rasakan memang saya pergi jauh. Seakan-akan tubuh saya ini sudah pergi gitu. Jadi saya memang merasakan Mama, Bapak, saya minta maaf. Tapi orang tua saya bingung, kok ngomong kayak gitu ya, kok ngomongnya mengantur gitu. Tapi Mama saya selalu bilang harus kuat, harus berdoa. Makanya begitu rasa sakit itu datang, saya langsung berdoa. Uh, Pak Egen, eh pada saat pernah nggak Bapak saat-saat tertentu merasakan kasih Tuhan tidak meninggalkan Bapak? Ada nggak pernah momen khusus apa mendengar khotbah, apa dalam doa, apa dalam kesendirian atau apa itu eh, di hati Bapak itu ada semacam sentuhan kasih Bapak? Ada nggak pernah mengalami begitu? Ada Pak. Jadi waktu saya memang benar-benar merasakan memang luar biasa sakit tersebut. Jadi memang saya merasa memang hidup saya ini nggak ada lagi artinya, dan saya merasa memang mungkin udah sampai di sini aja gitu. Dan pada saat saya merasakan seperti itu, memang di rumah sakit
ibu saya selalu atau mama saya selalu pasang lagu-lagu rohani, terutama di pagi hari ya, dan mendengarkan khotbah. Tapi saya merasa isi seluruh khotbah atau pendeta yang berbicara melalui YouTube itu saya rasa nggak ada gunanya gitu bagi saya pada saat itu, karena saya merasa semua orang nggak mengerti apa yang saya rasakan, apa yang saya derita, apa yang saya sakit, bagaimana perasaan saya. Mungkin orang nggak mengerti bagaimana rasa yang ada di dalam tubuh saya ini. Jadi mungkin di situ saya memang sangat terluka, dan saya memang pada saat itu marah sama Tuhan, dan saya memang nggak mau lagi yang namanya dengar lagu rohani, dengar khotbah. Saya udah nggak mau pada saat itu. Tapi entah kenapa pada saat saya tidur, sama seperti yang sebelumnya saya alami, saya digerakkan kembali untuk bangun, dan di jam 3 pagi itu saya berdoa sama Tuhan, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba itu semua air mata saya itu bercucuran sampai saya keringatan. Terus saya merasa Tuhan itu memang benar-benar hadir dalam hidup saya. Sampai saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan datang itu di saat saya memang harus menderita? Kenapa Tuhan itu datang seharusnya pada saat sebelum saya harus merasakan penyakit ini? Kenapa Tuhan itu datang pada saat saya harus sudah melewati masa-masa yang memang harus saya lewati, seperti operasi, di mana saya harus kemoterapi? Kenapa Tuhan baru datang sekarang? Kenapa Tuhan itu baru melihat saya? Saya merasakan seperti itu. Tapi entah kenapa air mata saya ini nggak bisa berhenti sampai berapa jam. Sampai saya akhirnya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan mungkin saya kalau ada merasakan hidup saya sampai di sini saja, mungkin Tuhan tolong hapus semua dosa-dosa saya bilang seperti itu. Karena saya merasa saya hidup di dunia ini mungkin saya masih belum memberikan yang terbaik. Mungkin saya belum bisa memberikan segala sesuatu yang mungkin diharapkan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh orang tua, yang diharapkan oleh saudara atau teman atau siapapun yang dekat dengan saya. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik bagi mereka, terutama sama Tuhan. Jadi ada memang waktu itu ayat Alkitab yang memang menguatkan diri saya, itu dari Yesaya 41 ayat 10, bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ayat Alkitab tersebut dari Yesaya 41 ayat 10 itu menguatkan diri saya, menguatkan iman saya bahwasanya memang hidup ini semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya kehidupan bagi kita, dan kita nggak perlu takut karena Tuhan memberikan cobaan, Tuhan juga yang akan menolong kita karena tangan Tuhan selalu memberikan pertolongan bagi kita. Pak Egen, Begitu, pertanyaan Pak. tadi, pertanyaan juga yang lazim disampaikan oleh banyak orang seperti Anda. Tuhan, kenapa kau tidak datang di awal? Kenapa sesudah melewati banyak fase kesakitan? Kan begitu. Atau Iya. sama seperti ketika saudara Marta Maria, kemudian saudaranya yang sudah jadi mayat, kenapa kau datang terlambat, kan begitu ya. Nah, dari pertanyaan itu Pak Egen kan masih dalam posisi stadium 3. Stadium 3 ya. Nah, apa kira-kira Iya, jawaban yang Tuhan beri dalam diri Pak Egen? Atau pengertian apa yang akhirnya sebelum Yesaya 41 itu atau setelah Yesaya 41 itu hadir dalam kehidupan Bapak? Pengertian apa yang Pak Egen rasakan dalam
menghadapi sakit ini? Tuhan memberikan suatu perubahan, yaitu di mana tumor atau rasa sakit yang saya derita itu sudah semakin berkurang. Sudah semakin berkurang saya rasakan di malam hari, dan adanya saya rasakan itu seakan-akan tumor itu bergerak di dalam perut saya. Jadi pada saat saya merasakan adanya Tuhan itu bekerja dalam diri saya, terutama di bagian tubuh saya, itu seperti ada kayak pergerakan yang memang seakan-akan itu tumor itu hilang atau berkurang seperti itu. Sehingga pada saat saya sudah diangkat atau sudah dioperasi tumor tersebut dan diperiksa kembali, puji Tuhan memang itu sudah berkurang, sudah mengecil. Yang tadinya ukurannya di awal itu kurang lebih 14 cm menjadi 6 cm waktu itu. 6 cm karena memang proses untuk pengangkatan itu kan tidak bisa langsung ya Pak. Karena memang mungkin karena posisinya terlalu besar secara medis tidak bisa angkat seluruhnya. Jadi mungkin proses penyembuhan itu dengan kemoterapi tersebut. Jadi pada saat adanya perubahan itu, saya rasakan Tuhan itu memang benar-benar ada dalam hidup saya. Tuhan itu memang membantu saya, menolong saya di saat saya memang lagi kesusahan. Tuhan itu memang menyembuhkan saya di situ. Sehingga saya rasakan memang benar-benar waktu adanya perubahan dalam pergerakan tumor tersebut dan adanya memang pemeriksaan lebih lanjut dinyatakan memang sudah berkurang. Itu memang luar biasa campur tangan Tuhan. Pak Egen, dalam beberapa kasus cancer yang dialami oleh anak-anak Tuhan, tentu banyak juga bahwa cancer ini tidak berkurang, kan begitu ya? Yang dialami oleh banyak anak-anak Tuhan dan pada akhirnya mereka harus bertemu Bapa di sorga. Tapi mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkurang, kan begitu. Nah, apakah Pak Egen juga merasakan bahwa kasih Tuhan tidak berkurang dalam hidup Bapak, meskipun Bapak dalam kondisi sekarang sakit, yang atau tumornya udah berkurang sentimeternya dan akan mengalami proses melalui kemo, Bapak yakin nggak bahwa kasih setia Tuhan tidak berkurang dalam diri Bapak? Mungkin untuk di awal mungkin saya rasakan mungkin Tuhan itu tidak ada kasih sama saya. Tapi di saat adanya proses dalam hidup saya, terutama dalam proses penyembuhan, di situ baru saya rasakan kasih Tuhan luar biasa. Di situ mungkin saya merasakan campur tangan Tuhan itu memang betul-betul saya rasakan langsung dalam hidup saya, terutama kasih Tuhan yang memang tidak pernah berubah, tidak pernah hilang dalam diri kita sebagai manusia, terutama di saat kita memang kesusahan, itu terus memang kita berseru sama Tuhan. Semakin kita berseru, semakin kita meminta sama Tuhan, kasih Tuhan itu semakin bertumbuh dalam diri kita. Tapi di saat kita merasakan Tuhan itu tidak ada, memang benar, kasih Tuhan itu kita rasakan tidak ada juga dalam hidup kita. Kita merasa sepi, kita merasa kosong. Jadi kita sebagai manusia harus tetap berseru sama Tuhan. Kita harus terus sama Tuhan agar kasih Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Egen. Jadi posisi sekarang sudah mulai bersih ya Pak Egen ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Tapi kondisi fisik masih terus agak lemah ya karena masih ada pengaruh kemo. Iya. Masih. Iya, dan karena ya. Masih berapa? Karena memang kan saya kan belum terlalu maksimal untuk makan, itu juga porsinya masih sedikit gitu Pak. Jadi belum terbiasa dengan makan yang porsi banyak seperti itu Pak. Oke. Pak Egen, ini terakhir nih. Bapak katakan tadi bahwa cancer itu bisa saja ada dalam tubuh setiap orang, apalagi ini, tapi mungkin kekuatannya tidak seberapa.
Seandainya nih Pak Egen, tentu Tuhan yang mengasihi Bapak, tetap masih ada cancer itu. Apa yang mau Bapak omongkan kepada Tuhan? Iya, memang kata orang cancer itu bisa datang lagi, walaupun dulunya kita beberapa tahun atau baru mengalami cancer itu, kalau nggak kita jaga atau mungkin tiba-tiba datang lagi, itu memang bisa kapan saja terjadi. Kalau misalkan cancer itu masih ada dalam tubuh saya atau memang belum bersih atau masih ada beberapa lagi, mungkin saya ingin ngomong sama Tuhan kalau Tuhan tolong saya kembali. Mungkin dengan adanya cancer ini lagi, mungkin Tuhan ingin mengingatkan lagi atau masih ada kekurangan dalam diri saya yang masih Tuhan belum sesuai. Tapi saya yakin apapun yang kita lakukan, apapun kekurangan kita, apapun kita sebagai manusia yang kita perbuat, mungkin Tuhan tahu apa yang memang mungkin dalam hati kita. Mungkin pada saat kejadian yang sama kita alami kembali, mungkin kita harus menguatkan diri kita lagi, menguatkan iman kita lagi, dan kita harus tetap berdoa dan tetap harus berseru sama Tuhan. Begitu Pak Pendeta. Ya, tentu kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang ya Pak Egen ya. Benar Pak. Sakit, sehat, kasih setia Tuhan dan dia tidak pernah terlambat. Amin. Ya, benar. Baik Pak Egen, sampai di sini perbincangan kita. Tuhan berkati ya Pak ya. Ya, Pak. Salam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Melalui kesaksian Egen Medi Bangun yang baru kita dengar, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Kita bisa melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Egen. Dan kita percaya Tuhan yang sama, itulah Tuhan Yesus yang kepadanya kita terus menerus menaruh pengharapan. Bagaimanapun situasi yang kita hadapi, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia yang telah berbuat perkara yang ajaib bagi Egen, Dia juga yang akan menolong kita. Doa kami, Tuhan Yesus menyempurnakan kesehatan Egen, dan tetaplah bergantung pada Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan Egen, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan anak kekasih kami Egen. Luar biasa kami boleh melihat mujizat Tuhan. Tuhan yang sudah menjamah dia, Tuhan yang sudah menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Kami percaya Engkau yang sudah menolong dia, Engkau akan terus menolong dia, menyempurnakan kesehatannya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati dia, supaya dia boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dia boleh tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan baginya, boleh dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah juga untuk orang tuanya, berkati untuk semua keluarga besarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih Ibu Pendeta Deliana, Nyonya Semiring. Kami bersyukur Ibu Pendeta Ibu Sastra, Gembala, Bapak dan Ibu Gembala Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia di Makedonia, Jakarta. Dan tentunya Pak Egen, terima kasih. Kesaksiannya pasti akan menjadi inspirasi dan berkat. Dan akan banyak juga orang diteguhkan imannya melalui kesaksian ini. Doa kami yang semua yang nonton dan yang akan menonton tayangan-tayangan ini terus kiranya memberikan dukungan doa, semangat buat Pak Egen. Pak Egen di Medan, God bless you Pak Egen, semangat terus. Kalau bisa kemudian Juni sudah bekerja dan sehat. Dan tayangan ini setelah kami upload ini akan kami upload juga di YouTube dan Bapak Ibu bisa membagi kepada sahabat, saudara yang sedang mengalami juga kegalauan karena sakit apapun. Bagikanlah ini
supaya mereka juga bisa berseru-seru kepada Tuhan. Dan juga tayangan-tayangan kami yang lain, baik di Saturday Night Service pada hari Sabtu, hari Jumat Eben Kids Ministry, dan hari Minggu Boom Bincang Orang-Orang Muda, dan setiap hari Senin kami hadir di program kami Miracle, Kesaksian Anak-anak Tuhan. Sampai ketemu di acara kesaksian dan setiap acara-acara kami. Sekali lagi, sesaat lagi kami akan upload ini ke YouTube dan kami akan bagikan juga kepada Bapak Ibu, dan bagikanlah itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.